Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 3 ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Musa yang baru bertemu Tuhan dan ragu menerima pengutusan Tuhan kepadanya karena membayangkan kesulitan besar yang menghadangnya, baik dari orang Mesir yang tidak akan rela melepaskan ratusan ribu budaknya, maupun dari orang Israel sendiri yang sudah ratusan tahun terbiasa hidup di dalam perbudakan yang belum tentu bersedia meninggalkan Mesir menuju tanah yang mereka sendiri belum ketahui, menanyakan namanya. Dengan menanyakan namanya, Musa yang tahu bahwa dirinya akan berhadapan dengan orang banyak dan menjadi perwakilan Tuhan untuk menyampaikan dan melakukan kehendak Tuhan, sedang mempersiapkan dirinya. Persiapan yang dilakukannya dengan berusaha mengenal dengan baik siapa yang mengutusnya. Pertanyaan tentang siapa nama Tuhan merupakan pertanyaan logis bagi orang-orang yang hidup di Mesir yang memiliki banyak dewa-dewi selama ratusan tahun. Orang Israel yang hidup di lingkungan orang yang politeis kemungkinan besar menganggap bahwa Tuhan adalah salah satu dari banyak dewa yang disembah orang Mesir. Cara pandang orang tentang Allah akan sangat menentukan caranya berespon terhadap Allah. Cara pandang terhadap Allah sangat dipengaruhi oleh pengenalan mereka terhadap Allah. Jika orang menganggap Allah adalah keberadaan adikodrati dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginan mereka, maka orang akan menempatkan Allah sebagai elemen pendukung untuk mewujudkan keinginan mereka. Orang bersedia memberikan banyak persembahan yang diharapkan akan menyenangkan Allah supaya bersedia menolong manusia mewujudkan berbagai keinginan mereka. Atas pertanyaan Musa tentang namanya, Tuhan menjawab, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Frasa "akulah aku" itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani YHWH. Frasa Ibrani YHWH berkaitan erat dengan kata Ibrani Hayah yang artinya adalah, dan dengan demikian dapat berarti "aku adalah dia yang ada", atau "akulah yang akan tetap ada", atau "akulah dia yang menyebabkan ada". Jadi YHWH adalah Allah yang sekarang ada, yang akan ada, dan yang menyebabkan ada. YHWH adalah sumber dari segala yang ada dan akan memenuhi rencananya bagi umat Allah dan seluruh ciptaan. Frasa "akulah aku" ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi ego eimi. Dengan menyatakan bahwa dirinya adalah yang menyebabkan ada, Tuhan menegaskan bahwa dirinya adalah pencipta segala sesuatu di dunia dan berkuasa atas segala sesuatu, bukan penguasa teritorial atau penguasa bidang tertentu saja. Dengan menyatakan bahwa dirinya adalah sumber dari segala yang ada dan akan memenuhi rencananya bagi umat Allah dan seluruh ciptaan, Tuhan menegaskan bahwa mewujudkan kehendaknya adalah alasannya memanggil dan mengutus Musa. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah nenek moyang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Orang Israel yang sadar benar bahwa mereka adalah keturunan Yakub juga mengetahui bahwa mereka adalah keturunan Ishak dan Abraham. Tetapi orang Israel yang begitu lama tinggal di Mesir yang menyembah banyak dewa tidak mengenal Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu, dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, mengingatkan kembali bahwa dirinya bukan Allah yang asing bagi nenek moyang Israel yang mereka hormati.
dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, mau menegaskan bahwa dirinya bukan salah satu Allah orang Mesir. Dia adalah Allah yang telah menuntun nenek moyang Israel. Tuhan telah menunjukkan jalan benar kehidupan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan menunjukkan jalan benar kehidupan juga kepada Israel. Jika orang Israel menilai baik apa yang Tuhan telah lakukan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, seharusnya tidak ada alasan untuk meragukan Tuhan yang mendatangi mereka sekarang. Jika orang Israel menghormati Abraham, Ishak, dan Yakub, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak menghormati Tuhan yang mendatangi mereka karena mendengarkan keluh kesah mereka. Tuhan telah dipercayai Abraham, Ishak, dan Yakub, seharusnya dipercayai juga oleh orang Israel pada saat ini. Sebagaimana Musa melakukan persiapan atas tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, demikian pula dengan kita yang diutus Tuhan untuk melakukan suatu tugas khusus tertentu baginya. Harus melakukan persiapan supaya pada waktunya nanti mengerti dengan baik apa yang harus dilakukan. Persiapan yang perlu dilakukan adalah belajar mengenal dengan baik Tuhan yang mengutus kita dan apa yang dikehendakinya. Karena itu, membangun hubungan pribadi dengan Allah yang sekarang ada, yang akan ada, dan yang menyebabkan ada, akan membuat kita semakin mengerti pribadi yang memanggil kita. Mendengarkan secara intensif suara Dia yang menyebabkan ada, akan membuat kita semakin meyakini misi yang diberikannya. Mempelajari secara intensif perkataan Sang Sumber dari segala yang ada dan akan memenuhi rencananya bagi umatnya dan seluruh ciptaan akan mendorong kita tetap konsisten mengerjakan misi yang diberikannya.